Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semangat. Malam. Terima kasih Pak Najamuddin dan Mas Alfian yang sudah menyiapkan, dan nanti Pak Najamuddin dan Mas Alfian jika aktif bisa melengkapi untuk technical meeting ini. Ya, untuk mahasiswa ketahui bahwa narasumber kita malam ini adalah Bapak Sugiyatno, MKom. Nah, beliau yang akan mengawal sertifikasi ini, mudah-mudahan bisa beres semua. Semua exam itu harus diselesaikan. Dan nanti ada modul. Nah, banyak modul. Jadi setiap modul ada exam. Setiap modul ada exam atau ujian harus diselesaikan. Nanti ketemu modul lagi ada ujian, selesaikan. Dan ini adalah apa? Ini ya, apa namanya, CCNA akademik ya. Ini adalah CCNA akademik. Jadi introduction mengenai routing dan switching. Nah, Pak Wahyu hanya ngasih intermezzo aja, nanti lebih jelasnya dengan narasumber Bapak Sugiyatno, MKom. Tadi pagi udah dilaksanakan juga untuk technical meeting, bahwa technical meeting itu untuk mengenalkan bagaimana nanti untuk sertifikasinya, prosesnya bagaimana. Seperti itu, dan untuk pelaksanaannya bagaimana. Nanti banyak modul, setiap modul ada exam, dan exam itu dikerjakan. Oke, sudah hadir Bapak Sugiyatno. Selamat malam, Pak. Ini saya ketimbang kosong aja, jadi saya ngisi aja, Pak. Oke. Tapi mungkin untuk Pak Yatno mungkin nunggu agak penuh lagi kali ya. Oh, banyak pesertanya ya? Coba Boleh. kita 5 menit lagi coba Pak ya. Mungkin barangkali masih bisa nambah ketimbangan yang ketinggalan. Tadi habis salat Jumat ada ngobrol dulu sebentar. Salat Jumat, salat Isya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini saya juga baru memulai. Oke. Jadi nanti juga dibuat kelas, ada kelas pagi, ada kelas malam, nanti mahasiswa bisa milih mau sesuai waktu yang dicocokin, mau pagi atau mau malam. Ya betul. Betul, kalau konsultasi itu kan bisa ketemu dengan Pak Sugiyatno gitu loh, kalau milih pagi gitu. Jangan milih pagi tapi konsultasi malam. Seperti itu. Dan ini materinya adalah bahasa Inggris, jadi orang Amerika juga kalau kelasnya yang introduction, yang routing dan switching juga sama materinya. Jadi harus familiar dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau kesulitan bahasa Inggris mungkin bisa terjemahan ya pakai DeepL ya. Mungkin bisa bisa menggunakan tool bantuan gitu ya. Bisa pakai misalnya DeepL. Nah, nanti. Tapi ya namanya bahasa sarjana ya bahasa Inggris harus dilatih. Kan kalau wawancara di perusahaan kan juga bahasa Inggris. Bahkan bisa 2 bule nanti, 2 atau 3 bule yang menanyakan. Seperti itu. Ini dari mahasiswa yang sudah hadir ini, ada nggak temennya yang daftar tapi belum join ini? Mahasiswa boleh kok nyalain kameranya, boleh. Ini boleh sambil menyampaikan, nggak apa-apa. Ini sambil menunggu kawan-kawan dulu. Nanti dicatat aja nanti software apa yang harus di-download, apa yang harus diinstal, ya kan? Pocket Tracer versi 8.2, kemudian
laptopnya harus ready ya, tidak harus spek tinggi tetapi tidak lambat juga gitu. Kemudian internetnya juga harus bagus. Jangan sampai lagi ujian, lagi ngerjain exam, internetnya nggak berfungsi dengan baik, nggak terhubung, nggak memiliki kuota misalnya, kan repot nanti, nggak selesai-selesai ujiannya. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Gimana Pak Najamuddin? Silakan Pak Najamuddin. Ya Pak, gimana Pak? Silakan menyapa mahasiswa. Selamat malam mahasiswa yang sudah mendaftar kelas sertifikasi CCNA ya. Setelah mendaftar ini saya Disapa harap Pak Naja, silakan. dijawab dong. Selamat malam Pak, gitu. Selamat malam, Pak. Nah gitu, biar Malam, nggak Pak. bicara sendiri. Pak. Oke, kalau sudah mendaftar sih saya harap semuanya sampai menyelesaikan ujiannya, dan itu juga butuh persiapan ya. Jadi silakan dibaca lagi materi tentang jaringan dasar, tentang pembagian IP address, settingan, dan lain sebagainya. Kalau mungkin udah ikut mata kuliah jaringan komputer dan udah lama. Kalau saya lihat kemarin ada yang beberapa dari alumni ya, ikut daftar yang mungkin ketika mengikuti perkuliahannya sudah lama, jadi harus di-refresh dulu materi tentang jaringan komputernya supaya nanti ketika mengerjakan ujiannya jadi lancar, nggak ada kendala gitu. Oke, mantap masukannya Pak Naja. Jadi nanti Anda kalau lulus, selain ijazah ada sertifikasi CCNA ini bisa dilampirkan di kurikulum vitae. Seperti itu. Dan Cisco ini kan udah di atasnya Mikrotik, jadi udah Anda meloncat. Dan ini kalau di luaran sana bisa dicek, tadi pagi ada yang mahasiswa yang menyampaikan bisa sampai 2.500.000 kalau bayar. Ini yang bayarin Pak Wahyu semua ya. Ini yang bayarin, kenapa gratis nih, yang bayarin Pak Najamuddin ini ya. Pak Jadi Najamuddin jangan baik ya. sia-siakan. Iya, kalau bayar sendiri 2.500.000 kata mahasiswa tadi pagi. Gitu. Jadi ini mahal ini sertifikasi ini. Ya alhamdulillah Prodi Teknik Informatika ya kan bisa melaksanakan sertifikasi ini, mudah-mudahan mahasiswanya amanah. Ya, harus menyelesaikan ujiannya, jangan ditinggalin, jangan dicuekin. Ini waktunya hanya 4 hari ke depan gitu ya, 4 hari, 5 hari ke depan, jadi harus diselesaikan. Materi-materi bahasa Inggris dilahap. Ya, tuh tadi Pak Wahyu udah kasih tool tuh pakai DeepL tuh. Nanti kalau ada yang nggak ngerti itu udah ada sober, tapi tetap bahasa Inggris ya dipelajari, kosakata ditambahin terus tiap hari. Oke, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, kita semua bisa berkumpul di room yang sangat luar biasa ini, di mana banyak orang bisa berkumpul di tempat yang berbeda. Seperti itu, tanpa mengurangi pemahaman dalam berdiskusi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita di Zoom Bapak Sugiyatno sebagai narasumber. Beliau pakar IT udah dari zaman dulu, dari zaman sebelum penjajahan Belanda. Nah, jadi udah nggak usah khawatir, saya adalah mahasiswa beliau dan ini saya pun juga udah termasuk orang kolokan juga ya Pak Yatno ternyata. Udah lama bergelut di dunia IT gitu ya. Gitu. Dan ini sharing ya ke mahasiswa, membagikan ilmu ke mahasiswa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nanti lulus kuliah bisa mantep, bisa mendapatkan pekerjaan, Anda bisa menjadi manajer infrastruktur ya. Manajer infrastruktur di bagian IT ya. Anda manajer IT di bidang infrastruktur. Kemudian untuk gaji ya mungkin ya 17 juta, 25 juta mungkin gaji awal mungkin seperti itu.
Jadi ketimbang ngelamar jadi operator atau ngelamar jadi staf biasa, ya langsung aja ngelamar manajer. Nah, malam ini Bapak Sugianto mau menjelaskan mengenai sertifikasi CCNA itu tahapannya apa aja dan sistemnya seperti apa. CCNA itu apa? Terima kasih untuk mahasiswa semuanya. Silakan Bapak Yatno, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu dan sehat semuanya ya. Amin. Sehat semuanya. Baik, jadi berkaitan dengan program kerjanya Prodi Teknik Informatika yang digawangi Pak Wahyu, dalam hal ini memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi CCNA Introduction Network. Nah, kenapa saya sampaikan dulu ini berkaitan dengan Introduction Network? Jadi ceritanya gini, kalau SNA itu ada yang kalau kampus itu menggunakan sistem akademik, ya akademik. Kemudian kalau profesional itu langsung, misalnya di sini misalnya ada yang dari tim IT, kemudian disuruh kursus. Nah biasanya kursus sendiri, sertifikat sendiri. Nah, biasanya sebagai contoh ada di Benmetik, kemudian ada di Unixindo, dan seterusnya. Itu adalah beberapa lembaga yang menyediakan satu kursus sekaligus ujian yang kita kursus tadi. Nah, itu menyediakan macam-macam. Salah satunya adalah CCNA. Nah, gelarnya CCNA. Nah, untuk lingkup akademik itu ada 3 tahapan, ya 3 tahapan, yaitu Introduction Network, ya. Kemudian yang kedua Routing Switching Network, yang ketiga adalah ENSA. Jadi itu yang lebih lanjut berkaitan dengan Routing Switching Automatic. Ya. Jadi kalau tiga-tiganya itu sudah didapat sertifikatnya, biasanya ada dikasih voucher untuk mengikuti ujian CCNA. Tinggal ngambil ke apakah mau ke Unixindo atau ke Benmetik atau ke macam-macam. Jadi beberapa lembaga yang menyediakan tempat untuk ujian CCNA. Maupun mungkin juga ada yang lain, ada CNP dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa tahapan. Jadi ini Anda perlu bersyukur semua karena difasilitasi oleh lembaga, universitas terutama, dan khususnya untuk Prodi Teknik Informatika yang menyediakan fasilitas Anda diperkenalkan untuk mengikuti ujian CCNA yang Introduction Network. Walaupun introduction ya, tapi hasilnya itu nanti seperti tadi yang disampaikan Pak Wahyu, itu bisa digunakan untuk melamar kerja. Nah, terus bagaimana kalau ingin ke yang routing switching wireless yang berikutnya? Nah, nanti sebetulnya itu bisa diterapkan langsung ke kurikulum. Kan kalau ujuk-ujuk nih, apa ujuk-ujuk? Kita tahu muncul ada ujian sertifikasi, kalau belum pernah belajar sebelumnya kan agak repot ya. Makanya kenapa ini diselenggarakan, terus di pengumuman itu ada syaratnya dapat mengambil mata kuliah jaringan komputer karena materinya sudah dipelajari, tinggal ujiannya saja. Ya, tinggal ujiannya, saya kira itu bisa dikerjakan oleh teman-teman
semuanya. Nanti harapannya seperti itu. Nah, jadi kenapa syaratnya harus sudah mengikuti mata kuliah jaringan komputer. Nah, karena jaringan komputer hanya 1 kali, sehingga materinya paling-paling kalau untuk di CCNA ini ya paling untuk di introduction. Kecuali nanti misalnya ada perubahan kurikulum, itu ada penambahan jaringan komputer 2, nah itu bisa menambahkan ke ya, dan wireless. Nah itu mungkin nanti nextnya ke depan kita diskusikan. Nah hari ini saya akan menyampaikan dulu berkaitan dengan apa namanya yang kita akan diskusikan hari ini. Kalau mungkin sudah terdata sejumlah mahasiswa baik pagi dan malam. Nah, cuma ini mungkin saya yang kemarin diskusi awal dengan Pak Wahyu yang agak lupa. Dengan komposisi sekarang ada pagi, ada malam, ya. Jadi mungkin nanti kita bedakan kelasnya, jangan sampai nyampur satu kelas sebanyak 100 orang, isinya campur-campur pagi malam, sehingga komunikasinya mungkin agak repot. Sehingga saya ingin nanti kita data lagi yang mau ke kelas pagi siapa, yang kelas malam siapa, sehingga komunikasinya bisa kita lebih rampingkan. Nah, sehingga ketika nanti ada diskusi, nah, yang khusus pagi, atau yang malam saja. Nah, jadi kalau Pak Wahyu dan Mas Cemudin ya, Pak Cemudin itu tadi sudah meminta nama Iya, Pak. dan email. Nah, nama dan email itu tujuannya untuk membuat kelas, ya, karena kelasnya itu nanti kita buatkan dasarnya adalah nama mahasiswa, jangan nama singkatan ya, nanti isi nama mahasiswa sama email, supaya apa, nama itu nanti yang muncul di sertifikat, ya, yang muncul di sertifikat. Nah, saya akan berikan contoh dulu berkaitan dengan kelas, ya. Nanti saya share screen dulu. Bisa nggak share screen ya? Saya share screen. Iya Pak Wahyu, saya sudah kirim contoh sertifikat ya, Pak Wahyu ya. Halo Pak Wahyu. Sudah, Pak. Sudah ada contoh sertifikat. Sudah saya kirim ke itu Pak Wahyu, Mas. Oh iya. Jadi ini itu contoh untuk yang kelas yang kemarin saya ngajar. Baik, jadi ini nanti contoh tampilan kelas. Dan nanti kelas Anda akan muncul di sini. Tapi saya contoh buatkan klik dulu yang ya. Nah, ini adalah contoh yang tampilan menu untuk materi interface network. Nah, nanti tampilan dari peserta nggak jauh beda dengan seperti ini, tapi yang nggak ada beberapa saja. Nah, yang perlu saya sampaikan, ini materinya, ya, materinya di bawah ini, ya, di bawah ini, mulai dari modul 1, materinya ada di ini, kelihatan semua? Kebaca? Kebaca, Pak. Baca, Pak. Baca, Pak. Coba. Oke, baik. Jadi materinya itu ada di modul 1, modul 47, ini satu modul ya, 47 satu modul 8, 10 satu modul 11, 13 satu modul 14, 15 satu modul,
16, 17 di modul dan seterusnya. Nanti di sini ada soal. Nah, setiap modul itu ada eksam. Ya. Jadi setiap modul ini ada eksamnya. Eksam itu maksudnya soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, ini juga ada setiap modul ada eksam. Setiap modul ada eksamnya. Nanti wajib dikerjakan oleh peserta. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Wahyu. Jadi ceritanya semester kemarin saya ngajar Jarkom ke teman-teman. Kebetulan ini saya ngajar di kelas hari Minggu, ya, yang hari Minggu. Nah, jadi materi yang saya sampaikan adalah materi yang dari Disko ini. Nah, kalau kita baca, baru buka nih, ya pasti biasanya pusing. Oh, ini kok materinya bahasa Inggris, ya. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, kita memang berkaitan dengan IT itu harus mendekati atau berdekatan dengan istilah-istilah yang ada di bidang IT. Nah, salah satunya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini adalah materinya. Nanti dibuka setiap modul itu ada materinya. Nah, saya balik ke posnya dulu. Nah, kemudian ini contoh saya buka dulu ya, saya buka dulu. Itu contoh materi. Kemudian untuk peserta saya bisa monitoring ini di posisi grid. Nah, nanti maksudnya juga ada grid. Ini contoh nih. Contoh untuk yang kemarin saya mengajar itu kalau tadi di depan saya menjelaskan setiap modul ada eksam. Nah, ini adalah contoh eksam yang sudah dikerjakan. Ya, yang sudah dikerjakan. Contohnya misalnya, Dinda Amalia ini sudah mengerjakan modul 1, modul 4, modul 8, modul 11, 14, modul 16. Terus ini rekapnya, ini PTSA soal ini UTS kemarin. Kemudian ini soal UAS-nya. Jadi UTS UAS-nya sudah di sini kemarin saya mengajar. Nah, sehingga Mbak Dinda ini sudah lengkap, ya, sudah lengkap mengerjakan soalnya. Nah, cuma juga ada nih, ada yang kosong nih, ya, yang kosong. Ya, yang kosong ini berarti tidak mengerjakan sama sekali, ya, sehingga mahasiswa ini ada cuma sebagian saja. Bagian mahasiswa ini dipastikan enggak dapat sertifikat. Ya. Nah, kalau yang lengkap itu dipastikan akan mendapat sertifikat seperti tadi Mbak Dinda Amalia, kemudian Mas Hafiz Abdul Malik. Nah, ini juga sudah dapat sertifikat. Ya. Ya, sudah dapat sertifikat. Jadi dipastikan akan mendapatkan sertifikat dari SMA Introduction Method. Nah, ini contoh. Dan ini pesertanya banyak. Ya. Yang satu kelas yang sudah mengerjakan, ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Sehingga yang lengkap pasti akan mendapatkan sertifikat. Yang enggak lengkap, yang enggak dapat sertifikatnya. Mungkin UTS UAS tugasnya dapat, tapi sertifikatnya tidak akan mendapatkan. Nah, ini contoh ya, kalau yang sudah mengerjakan exam per modul. Ya. Kemudian saya balik lagi ke pos, ya, ke materi. Ya, materi. Sehingga nanti karena ini ada modulnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6, ya 6 modul. Nah, dengan 6 modul ini kita kan rencana pelaksanaannya itu
kalau nggak salah tanggal berapa Pak? Senin ya, mulai Senin ya. Mulai Senin sampai Senin, Pak. Jumat. Senin besok sampai Jumat. Kemudian ujiannya hari Sabtu, ya, serentak. Ujiannya hari Sabtu itu serentak. Waktunya kita serentakkan supaya bisa selesai dalam 1 hari. Nah, seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, syarat mengikuti ini selain tadi sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer, itu punya laptop. Nah, punya laptop, punya koneksi internet. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh peserta semuanya. Kalau memang harus ngerjain di kampus, ya nggak apa-apa. Kalau harus ngerjainnya gantian laptopnya, juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan model seperti itu. Jadi, ya mungkin ada beberapa area tertentu yang internetnya kurang, kemudian laptopnya gantian dengan adiknya atau kakaknya. Nah, saya cerita ini karena apa? Ketika ngajar, saya menemukan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin karena ini kelas malam, kerja semua, saya yakin punya perangkat itu semua ya. Dan itu. Tapi kalau kelas pagi, nah saya menemukan hal-hal yang tadi seperti itu. Laptopnya harus gantian, koneksi internetnya nggak dapet. Nah, sehingga saya agak melonggarkan ketika mengerjakan soal-soal tadi. Ya, jadi ini semua 6 modul itu dikerjakan selama 1 semester. Ya, kalau di kuliahan kan 1 semester, jadi selama 14 pertemuan. Tapi dengan progres program kita ini hanya dikerjakan selama 6 hari, ya, selama 6 hari. Ya, 6 hari yang hari terakhir itu sebagai exam ujian. Nah, jadi nanti saya akan buatkan kelas dari Pak Najamuddin tadi, akan saya dapat email nama. Nah, saya akan buatkan kelas. Kemudian selain tadi syaratnya ada laptop, ada internet, itu software paket tracer. Jadi kalau ini ya, saya klik. Nanti kalau udah ada kelas ini, saya paket tracer research, kemudian download yang terbaru, Mas, Mbak. Ya, nanti download yang terbaru, yang versi 8.2, ya, yang 64 bit. Ya, tapi tergantung dengan OS-nya. Tapi saya yakin kalau kelas malam pasti canggih-canggih laptopnya. Ya. Jadi paket tracer yang versi 82, yang 64 bit. Nah, itu yang nanti di-download oleh rekan-rekan semuanya, kemudian diinstal. Nah, itu beberapa tahapan atau syarat yang nanti kita bisa ikut. Mungkin itu sebelum nanti saya mungkin hari ini nanti malam ini saya akan mendapatkan data mahasiswa yang ikut, sehingga besok saya sudah bikin akun. Saya sudah bikin akun, nanti akun itu akan notifikasi ke emailnya masing-masing. Nah, nanti dari grup saya akan mengasih informasi ke teman-teman mahasiswa kalau akunnya sudah dibuat, kemudian ada notifikasi melalui email. Karena jadi notifikasi email itu biasanya untuk melengkapi biodata, kayak tanggal lahir dan seterusnya, itu yang perlu nanti dilengkapi oleh teman-teman. Sehingga itu nanti bisa login, ya, bisa login dari situ.
ke net akta. Saya kira itu dulu sementara. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sodik, yang angkat tangan. Iya Pak, Oke, silakan. ya Pak, saya Sodi Kurnia izin bertanya. Mhm. Nah ini kan kemarin saya sudah belajar sama Bapak di kelas dan sudah mengerjakan semua modul-modulnya Pak. Mhm. Apakah saya udah dapat sertifikat atau harus ngulang lagi di sini ya Pak, belajar lagi? Mas Sodik yang hari apa? Nanti Yang saya hari cek. Minggu Pak, Minggu jam Minggu jam 9.30 sampai jam 12. 9.30. Nanti kita cek sini. Saya cek. Ini ya, yang minggu ya. Mas Benar. Sodik. Ya Pak, itu Sodi Kurnia Pak, ada. Tadi di atas Ini, kayaknya. ini ya. Ini, Ya, benar. ini kan. Ada yang kurang apa Mas? Oh iya. Misalnya ini sudah Mas. Nanti kita cek ya. Kita cek di ini sudah komplit ini. Berarti untuk sertifikatnya sudah ada ya Pak, bisa dicek. Ya. Nanti saya ini untuk yang kelas ini memang baru satu kelas yang baru saya approve. Tadi sudah saya kirim ke Pak Wahyu, itu baru yang kelas pagi jam 7. Ya, jam 9.30 ini belum. Oh gitu Pak. Oh berarti nanti untuk sertifikatnya mungkin menyusul ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke Mas Topik, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya Mas. Kemarin saya pas pendaftaran itu pakai email kampus, itu bermasalah nggak Pak? Apakah Bisa. Nggak Masih. apa-apa. Silakan Mas Zainur. Mas Zainur, silakan. Zainur Ramadan, angkat tangan itu. Ada yang mau ditanyakan? Kemarahan aja tuh. Oke, izin masuk Pak Sugiyatno. Ya, silakan Mas. Ya, oke. Terima kasih Pak Sugiyatno. Tadi sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Sugiyatno tadi. Dan seperti yang dijelaskan Pak Sugiyatno tadi bahwa teman-teman nanti akan dibuatkan akun masing-masing gitu ya. Dan tadi ada beberapa mahasiswa yang WhatsApp saya izin masuk grup peserta gitu ya. Nah, artinya teman-teman yang masuk dan minta izin ke saya ini kan artinya teman-teman ini dapat linknya dari teman yang lain mungkin ya. Jadi teman-teman belum daftar di form. Jadi saya ingatkan kembali bahwa teman-teman wajib daftar dulu di form yang sudah kita sediakan. Nah, untuk linknya sudah ada di kolom komentar teman-teman. Jadi saya persilahkan untuk hari ini silakan diisi karena besok malam itu sudah akan saya tutup. Jadi udah nggak ada lagi pendaftaran karena akunnya juga sudah dibuatkan intinya ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Sugiyatno. Oh, begitu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lain. Jadi 2 hari ini, hari Sabtu, Minggu, saya akan buatkan kelas. Ya. Kita bedakan kelas pagi, kelas malam. Nah, nanti bisa fokus. Nah, kita bisa diskusi, kalau pagi bisa diskusi jam berapa, malam kita bisa ngobrol atau diskusi jam berapa, nanti kita sepakati. Ya, karena
teman-teman kan kerja semua. Nah, kemudian bisa mengerjakannya sampai kapan per modul. Nah, itu kan harus memantau. Terutama saya memantau siapa saja yang belum mengerjakan nilainya. Oh ya, terkait dengan nilai minimal per modul itu per exam itu 75. Ya, jadi untuk dapat sertifikat itu minimal nilai itu 75. Jadi kurang dari 75 ngulang. Saya 74 gitu kan, harus ngulang. Ya, memang harus ngulang. Karena sistemnya seperti itu. Jadi minimal 75 syukur lebih. Dan kalau melihat hasil dari teman-teman yang kemarin belajar, nah jangan khawatir, ini nilai ada 100. Ya, jadi teman-teman yang sekarang baru ikut, ya saya kira tidak ada masalah. Karena ada yang 100, 94, ya, ada sih yang 68, 85, nah itu ada. Jadi teman-teman saya kira tidak perlu khawatir dengan bahasa Inggris, nah itu bisa dipahami. Ya, karena ini sudah ada bukti, sudah ada yang mengerjakan dan ada yang dapat sertifikat. Gitu. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Oke, monggo Mbak. Silakan Mbak Devi. kalau yang sudah mengikuti di kelas pagi itu sama Sodik sama sekelas gitu Pak, harus mengikuti lagi apa nggak usah ya? Namanya sama Mbak? Devi Rahmania Pak. Devi ya, saya cek dulu. Ya. Devi Ramania. Saya cek ya Mbak ya. Ini nilainya ada yang bolong nggak? Ada yang kosong nggak gitu maksudnya? Kosong. Ya. Oke, nilainya Mbak. Nanti sertifikat ini sudah ada. Tinggal nanti saya kirim ke Pak Wahyu. Berarti tidak usah mengikuti lagi Pak? Ya, nggak usah. Oh iya, terima kasih Pak. Oke. Silakan, yang lain. Jadi Mbak Devi aja nih dapat nilai 100 Mbak ya. Keren kan? Jadi yang lain tidak perlu khawatir untuk bisa menyelesaikan yang sudah menjadi program Prodi Teknik Komputer. Ayo, silakan. Taufik Safruddin. Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak Pak, tadi itu bekas tadi. Tadi Oh, udah. tadi. Udah ya. Berarti jelas ya, Mas, Mbak, semua. Selamat malam Pak, izin bertanya. Oh ya Mbak Miftah. Ini mau nanya aja sih Pak, takutnya salah. Kemarin kan semester 5 saya udah download Cisco, itu sama nggak ya Pak Cisco-nya? Cisco Skill for All. Apa beda? Beda Mbak. Oh beda. Beda. Oke, siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya Mbak. Enggak, silakan. Pak, sudah jelas? Saya yakin jelas nih, siap ya. Selama 1 minggu, mulai hari Senin sampai Sabtu, waktunya disiapkan, disisihkan untuk mengerjakan exam. Nah, jadi saya juga belum menyampaikan kenapa ini menjadi salah satu program kerjanya TI, karena diakreditasi, ya. Akreditasi itu kan tanggung jawabnya kan tidak hanya pengelola, ya. Mahasiswa juga punya tanggung jawab. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Nah, karena
nantinya sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh mahasiswa itu direkap oleh program studi, dan itu karena ada kolom sendiri, ada tabel tersendiri di mana di akreditasi itu adalah sertifikat yang dimiliki mahasiswa. Nah, jadi karena ada salah satu kolom itu dalam tabel akreditasi, nah kegiatan ini adalah untuk mengisi kolom tadi. Nah, itu salah satu tujuannya. Tujuan yang lainnya adalah memberikan pengalaman ke mahasiswa. Oh, ternyata seperti ini loh ujian untuk yang bersertifikat internasional. Karena nanti tidak hanya di Cisco saja, nanti ketika Anda ke Oracle, ke Microtik, ke misalnya cyber security, nah itu nggak jauh beda model dan cara kerja ujiannya nggak jauh beda seperti ini. Gitu. Jadi kalau tadi saya yang menyampaikan ini adalah salah satu upaya dari Prodi, ada program kerjanya. Nah, tujuannya adalah untuk supaya mahasiswa punya skill, punya sertifikat yang bisa dimanfaatkan, sekaligus juga ada manfaatnya untuk program studi ketika nanti ada akreditasi. Nah, jadi manfaatnya banyak ya, selain kampus, mahasiswa punya manfaat lain. Begitu. Nah, teman-teman. Kita kepada dulu Mas Alfian. Jelas? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Kayaknya jelas Pak Najimuddin. Yang teman-teman sudah jelas kali. Tinggal nanti saya dapat data rekap mahasiswa yang pagi sama yang malam Pak Najimuddin. Cukup, itu hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Setelah nanti bikin akun, kita akan komunikasi terus melalui grup, ya grup kelas ya, grup kelas pagi, grup kelas malam, supaya nanti kita bisa efektif pengerjaannya seperti apa, kemudian waktunya kapan. Nah, kemudian saya juga monitoring, oh ini nilainya kurang, terus nanti diulang kembali, dan sampai ke hari terakhir, oh ini ada final exam, harus dikerjakan kapan, dan terakhir kapan. Selain itu juga nanti kalau memang perlu ada penjelasan materi, nanti kita bisa lakukan dengan Google Meet atau Zoom. Itu Mas Wahyu, Mas Najimuddin, Mas Alfian. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari mahasiswa ini terkait kursus yang sudah di-enroll tiba-tiba hilang. Itu menyebabkan progres yang atau modul yang sudah dikerjakan itu ikutan hilang. Nah, kasus seperti ini apakah ada solusi Pak dari Pak Yatna? Kursus yang mana? Hilang. Ya, jadi ke enrollnya tuh kayak hilang gitu. Oh, nanti Ini bisa. pertanyaan ada di kolom chat sih. Yuk. Muncul di mana? Oh, ini ya. Mas Dimas nih. Iya, Mas Dimas. Atau Dimas siapa nih? Ya, ya. Kita. Oke, kalau kasus seperti ini, ya sebetulnya nggak hilang sebetulnya. Nah, mahasiswa itu kalau kasus hilang sih enggak, posnya hilang enggak. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang mahasiswa itu lupa password gitu Mas. Password terus atau ganti email. Nah, itu pengalaman yang kemarin saya mengajar itu
mahasiswa ada yang lupa password, kemudian ganti email, emailnya salah, ya macam-macam kasusnya. Nah, jadi di pertemuan ini pastikan emailnya benar ya yang dikirimkan, karena ada spasi, ada titik, ada koma saja itu sangat mempengaruhi kevalidan akun yang nanti dibuat. Sehingga kalau misalnya salah ya notifikasi ke email tidak muncul. Nah, jadi pastikan emailnya benar. Nah, kalau nanti terjadi cost-nya hilang, nanti WA saja nanti di grup, nanti biar ada solusinya. Gitu, Mas Alfian. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ini bisa Gitu ya, Mas Dimas. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk peserta yang hari ini tuh akun Netcap-nya dibikin sendiri atau gimana Pak? Saya yang bikin. Ya. Yang bikin saya, jadi nggak bisa bikin dari mahasiswa. Baik Pak, terima kasih. Ada notifikasi lewat email nanti setelah kita buatkan akun. Ya, oke, bisa dilanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mungkin sambil menunggu ada yang nanya lagi tadi, mungkin Pak Najamuddin coba di resum Pak Najamuddin dan Mas Alfian resum. Resumnya Pak Najamuddin sama resumnya Mas Alfian coba. Ayo Mas, ayo itu sertifikat yang udah jadi ya. Oke, Pak. Saya tadi udah lihat. Contohnya itu nanti bisa direkap dulu Pak Wahyu. Kemudian nanti bisa dibagi ke mahasiswa. Atau mahasiswa bisa download sendiri kok. Mahasiswa bisa download sendiri. Ya, bisa download sendiri. Ya, mungkin untuk datanya besok pagi saya perbarui ya Pak Yatna ya. Ya. Soalnya ada beberapa mungkin yang belum daftar ya. Jadi teman-teman saya persilakan untuk silahkan. Kalau tadi mungkin ada yang izin ke saya karena udah ke close ya. Nah, ini udah saya buka lagi linknya. Saya ingatkan kembali, dan ini boleh di-share ke yang lain ya, bagi yang berminat untuk mengikuti sertifikasi ini. Dan ingat ya, 200 untuk kuota mahasiswa. Ini malam ini absen udah belum di-share ya untuk linknya ya? Nah, apa Pak Yu? Absensi technical meeting. Oh, mau diadain absen? Saya ambilin untuk linknya. Ya, oke, jadi teman-teman nanti kalau emang teman-teman yang lain belum bisa hadir gitu ya pada technical meeting malam ini, nggak apa-apa. Nanti kita akan share recording ini di YouTube, nanti akan kita share juga ke grup yang sudah kita buat ya. Jadi kita akan fokus di sana. Jadi memang grup itu akan kita gunakan sebagai media komunikasi kita dari technical meeting hari ini sampai nanti teman-teman menyelesaikan examnya. Gitu ya. Jadi sampai nanti selesai teman-teman harapan saya tidak keluar dari grup gitu. Karena mengingat ini sertifikasi CCNA juga ya teman-teman ya, bahwa ini nanti akan sangat-sangat berguna buat teman-teman baik yang akan lulus maupun yang belum lulus juga, karena nggak sedikit perusahaan yang meminta sertifikasi yang memang jelas legalitasnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan saat ini bekerja dan teman-teman menggunakan sertifikasi itu dan bisa digunakan, berarti kan nanti teman-teman progres ke depannya, teman-teman tinggal menunggu kelulusan untuk bisa digunakan untuk naik jabatan dan lain sebagainya. Atau bagi teman-teman yang akan lulus nih, gitu ya, angkatan 2019 di sini banyak juga. Ini juga bisa digunakan untuk sebagai sertifikat pendamping ijazah nantinya. Jadi saya harap teman-teman mengikuti dengan baik, karena seperti yang dijelaskan Pak Sugiyatno tadi ya, bahwa teman-teman nilainya ini nggak boleh ada di bawah 75 ya Pak Yatna. Ya. Jadi nanti akan teman-teman istilahnya kena remedial gitu. Jadi teman-teman harus mengikuti dengan baik, karena nggak mungkin yang namanya sertifikasi kita berikan sertifikat kepada yang nggak mengerjakan atau kita memberikan sertifikat kepada yang nggak kompeten, itu nggak bisa. Yang namanya sertifikasi ya harus berkompeten, dan teman-teman akan dibuktikan dengan sertifikat ini nantinya.
Mungkin itu tambahan dari saya ya Pak Oyi ya. Silahkan, mana aja. Mas Alvin udah banyak lumayan. Naja lagi sholat dulu Pak. Oh, lagi sholat. Mahasiswa gimana mahasiswa? Ini Huda apa siapa nih? Nurul Huda apa siapa? Alfian. Mahasiswa yang aktif nih. Gimana Pak Oyi? Miftahful apa siapa namanya? Oh ya, Ya, Mbak Miftahmu. Miftah. Gimana Mbak Miftah? Ada yang mau disampaikan? Coba ini apa yang udah dipahami di technical meeting ini? Ini tiba-tiba hilang nih dari saya. Oh enggak. Silakan. Materinya bahasa Inggris. Tadi udah nanya Mbak Miftah. Terus Ya Pak, tadi udah nanya saya Pak. Nanya lagi boleh kok Mbak. Yang Ya, paling ditanyakan nggak ada Pak, nanti masalah. saya download lagi aja sih Pak. Nanti yang saya download kemarin salah. Iya, oh iya. Jadi harus ngikuti kelas Mbak. Kalau download itu berarti untuk belum mengikuti kelas. Jadi tahap setelah technical meeting selanjutnya itu adalah membuat akun ya Pak ya? Ya, nanti yang bikin akun saya. Terus nanti saya broadcast ke grup. Silakan untuk mengaktifkan akunnya melalui emailnya masing-masing. Betul. Dan Bapak Sugiyatno membuat kelasnya juga. Ya. Di webnya. Gitu. Mahasiswa tinggal tinggal login, kemudian mendapatkan modul bahasa Inggris. Bisa mengerjakan. Terus mengerjakan ujian atau eksam. Nanti modul. Betul. Kalau modul 1 belum selesai, bisa modul 2 nggak Pak? Bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Terus nanti ada berapa modul Pak? Cuma 6. Terus 6 modul eksam, kemudian prakteknya ada 2 kali. Ya, jadi nanti mungkin Senin selain kita memastikan akunnya yang sudah aktif, itu sekaligus kita mempraktekkan paket tracernya, ya simulasi paket tracer supaya nanti bisa mengerjakan soal yang teknis, ya nanti bisa sebelum ujian nanti kita sepakati supaya simulasi paket tracernya kita demokan untuk mengerjakan soal yang mana, kemudian nanti ketika mengerjakan soal praktis, karena konfigurasi kalau nggak diajari dulu nanti takut nggak selesai. Gitu. Baik, jadi hari Senin sudah bisa akses menggunakan loginnya, kemudian memastikan tracernya bisa bekerja dengan baik, terus sudah bisa mempelajari modulnya dan mengerjakan eksam. Sehingga tanggal 3 harapannya udah selesai ya Pak ya? Iya, tanggal hari Sabtu itu udah. Nanti soalnya kalau tanggal 7 Pak Sugiyatno cuti. Oh, ternyata diundur ke tanggal 13. Oh, diundur. Ya, tanggal 13. Jadi ternyata kotanya penuh, saya diundur. 13. Oh iya. Ya. Jadi bisa lebih nggak terlalu buru-buru. Ya, betul. Itu sih dari saya, untuk menyimpulkannya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa jelas. Dan jika nggak jelas bisa ditanyakan di grup WA. Jika nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk technical meeting malam ini bisa kita cukupkan. Mas Alfian udah nggak ada pertanyaan atau masih ada? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke. Ya. Nah, ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Yang pertama itu untuk mendapatkan akunnya itu apakah kita harus mendata diri lagi atau bagaimana?
Nah, untuk yang kedua itu, kalau misal kita mengerjakan exam atau modulnya itu masih belum mencukupi batas kriteria, yaitu 75, apakah itu akan mengulang di hari itu juga atau bagaimana? Itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Makasih. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Mas Reka ya. Ya, jadi satu akun itu mesti mendaftar lewat link yang disediakan oleh Prodi, oleh Pak Wahyu ya. Jadi itu akunnya. Nah, jadi akun dari Pak yang sudah didaftarkan itu nanti saya input ke sistem Netacard. Sehingga nanti setelah saya input, nanti akan ada notifikasi ke emailnya masing-masing. Sehingga mahasiswa tidak bisa membuat akunnya sendiri-sendiri. Ya, pasti nggak akan berhasil. Bikin akun bisa, tapi tidak akan masuk kelas. Ya, jadi kelasnya harus berdasarkan apa yang sudah dibuat. Ya, itu satu. Ya, akunnya melalui kirim akun ke isi form ke form yang sudah disediakan oleh program studi. Kemudian jika nilainya kurang itu kita bisa mengulang. Ya, misalnya nilainya kok 74, kan tadi batas minimalnya kan 75. Nah, itu bisa diulang. Diulangnya bisa hari itu juga atau hari besoknya. Yang penting di sebelum final exam itu harus selesai semua. Itu Mas. Ya, jadi nggak harus hari itu juga, tapi bisa diulang sebelum final exam itu diselenggarakan, itu harus selesai semua. Itu Mas. Oke, cukup jelas ya Mas ya. Jadi mendata pendaftaran sesuai flyer yang Prodi udah distribusikan supaya di situ ditangkap email. Nanti dari email itu akan kami daftarkan ke web sehingga bisa memiliki login dan login bisa ujian. Dan untuk ujian tadi kalau nggak selesai hari itu bisa di hari berikutnya, tetapi jangan sampai melewati tanggal final exam. Ya. Final exam ujian yang terakhir yaitu tanggal 4 ya Pak? Ya, betul. Makanya targetnya kalau bisa tanggal 3 udah banyak yang selesai. Udah oke. Ini Mas Taufik udah belum? Udah bertanya belum? Yang raise hand. Oh, udah tadi. Udah, Pak. Udah. Udah. Mas Arif Ramadan juga udah. Ini Pak, mau nanya soal jadwal kelas. Kan ada malam sama pagi. Iya. Ntar itu dibuatan grup atau kita bisa milih sendiri? Monggo Pak Yatno. Jadi nanti untuk kelasnya dari isian form itu nanti saya dapat dari Pak Najamuddin. Nanti milih kelasnya dari situ, Mas. Oh, berarti dari isian form itu ya Pak? Ya. Google Form itu. Ya, baik Pak. Jadi tujuannya ada kelas itu biar tahu waktu mahasiswa yang banyak itu di kapan. Apakah waktunya di pagi, apakah waktunya di malam. Maka kalau bisa membereskan sertifikasi ini di pagi, berarti milih kelas yang pagi. Biasanya anak reguler pagi. Tapi kalau kelas B, kelas C, ngambil yang malam. Nah, supaya waktu yang longgarnya di waktu itu. Makanya nanti di dalam e-learning-nya itu dibuat kelas sesuai yang dipilih mahasiswa tadi. Agar kalau ada pertanyaan, Pak Yatno ready di malam seperti Ya, itu. betul. Kalau ngambil malam, kalau pagi ready di pagi. Cukup jelas nggak Mas Ramadan? Baik Pak, jelas Pak. Makasih. Cukup ya, nggak ada lagi kan? Taufik Safrudin udah ya? Izin bertanya Pak. Ya,
Oke, silakan. Terkait software yang disiapkan hanya tracer saja Pak ya? Yang versi 8 ya? Ya Mas, betul Mas. Hanya itu aja. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, Mas Aswar Pratama. Iya Pak, saya izin bertanya Pak, untuk sertifikat tersebut ada masa aktifnya ya Pak? Kalau di ininya nggak ada. Kalau di STK-nya nggak ada masanya. Itu untungnya di akademik gitu malah tidak ada masa aktif. Kalau profesional kan ada. Oke, selanjutnya Taufik Safrudin. Udah Pak. Oke, udah. Udah beres semua, udah pertanyaan udah dijawab semua. Udah ada yang ganjil nggak pertanyaannya, jawabannya? Saya rasa cukup, udah malam, mungkin mahasiswa udah ngantuk. Belum, itu Mas pada begadang. Oh, begadang. Siap-siap ya, minggu depan udah mulai kuliah. Minggu depan udah mulai kuliah, mulai harus rajin ya biar nggak ikut SP. Gimana Pak Yatno? Udah cukup ya Pak Yatno? Cukup, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sugiyatno sudah memberikan arahannya mengenai sertifikasi ini. Sudah nanti ke depan mengawal sertifikasi ini, mudah-mudahan bisa selesai semuanya, bisa nilai di atas 75. Dan bisa mendapatkan sertifikat, mendapatkan ilmu, berkah, bermanfaat, bisa maju. Amin ya Rabbal Alamin. Dan acara ini, program ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika. Mudah-mudahan ke depan program yang bagus ini bisa berkesinambungan dan bisa menambah program-program yang lainnya. Yang jelas mahasiswa juga ikut berpartisipasi. Kalau sudah mendaftar CCNA sertifikasi ini harus diselesaikan, jangan sampai menghilang, jangan sampai menguap menyublim hanya daftarnya tok, tapi eksam nggak dikerjakan, modul nggak dipelajari, jangan sampai seperti itu. Jadi dibereskan ya. Terima kasih. Saya sebagai host, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Mohon izin untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.